Tunggu ini ngapain dulu? Buruan tobat gitu. Gue berasa bersalah aja sih, jadi minta maaf ya. Cewek-cewek belum? Belum. Kenapa sih? Berani cuma di belakang lo. Maju lu sini. A few moments later. Kerahnya. Bentar. Warnanya bagus. Jatuhnya jadi jualan ya. Ini suruh pakai dulu terus lu beli nggak? Halo semuanya, balik lagi sama gua Jose sebagai musisi. Halo semua, nama aku Florencia, pekerjaan sebagai graphic designer. Halo, nama gue Cipoy, pekerjaan sebagai karyawan. Halo, nama gue Alvin, profesi gue sebagai dosen. Halo semuanya, aku Amanda, as a graphic designer and also creative planner. Halo, nama saya Patra, saya sebagai MC dan juga presenter. Gibah itu gosip, ngomongin orang. Tapi kalau bisa ngomongin kebaikannya lah. Gibah tuh ngomongin orang dari belakang. Kayak gitu deh. Gosip lah. Ngomongin orang di belakang. Berani cuma di belakang lo. Maju lu sini. Gibah itu kita kumpul-kumpul dan membicarakan sebuah topik yang sedang hangat diperbincangkan. Oke. Gibah adalah ngomongin orang secara negatif, aka ngegosip. Gibah, apa ya gibah ya? Bisa dibilang gosip, ngomongin orang, ya itu sih gibah menurut gua. Selama gua hidup ya, pernah lah sama temen, sama orang-orang sekitar gua. Nah, pernah dong pastinya. Kok ketawa Bapak? Selama hidup pernah gak lo gibah atau julitin orang? Ya pernah dong, pernah banget lah. Nggak mungkin lah. Gue orangnya nggak pernah kayak gitu. Gak pernah ya? Nggak. Tapi suka ada beberapa. Ada tetap ya berapa ya? ada. Okay. Nggak mungkin lah orang hidup nggak pernah gibah tuh kayak nggak mungkin deh. Nggak mungkin, pasti ada. Pernah lah. Pasti pernah gak sih? Pasti deh kayaknya. Kalau aku sih pernah. Ini angka makin gede untuk makin nggak ngomong. Oh, makin kuat untuk nggak ngomongin orang. Iya. Kalau sekarang sih udah di 8 kayaknya. Kalau dulu gue tuh orangnya apa yang gue lihat, apa yang gue rasakan gue ungkapin. Jadi kayak nggak bisa direm gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa lu kok begini gini, gue biasanya akan suka ngomong gitu. Tapi kalau sekarang udah sangat jarang. Kalau bisa tidak lagi. Skala 1 sampai 10 nggak ngomongin orang. Oh, oke. 8? 7, lumayan. Ih bener tahu, gue lagi menahan ini, nggak percaya. 3 berarti gue kuat banget kan, nggak ngomongin kan? Oh, gue 10 lah, 8 lah, 8. Kalau sekarang ya 8 deh. Lebih ke sifat-sifat dia yang ngeselin sih, atau kalau misalnya orang ini ngeganggu gue atau sekeliling gue, itu biasanya gue gibahin. Ya karakter orang, sifat orang itu, tingkah lakunya, itu sih. Apa ya yang gue omonginnya? Biasanya kayak kulturnya, kalau enggak sifatnya gitu. Asas praduga. Biasanya gitu kayaknya. Dalam hal misalnya kayaknya si A begini deh. Kayak ya gitulah, kayak gitu contohnya. Kayaknya si B begitu deh. Bisa itu aib, kejelekan, kesalahan. Tapi emang akhir-akhir ini lagi mengurangi. Karena udah ini ngerasa
apa ya, ngerasain digibahin tuh gak enak gitu. Jadi kita ngurang-ngurangin. Bener. Kesombongan orang lain, kemunafikan orang lain, sama apa ya? Karir orang lain kayaknya. Ya kan kita pasti ngiri soal kesuksesan orang, itu enak banget digibahin kan pasti. Jangan-jangan nih miara tuyul nih kan gitu-gitu. Tergantung omongannya sih. Kalau misalkan emang obrolan-obrolan yang cetek, itu sih kayaknya biasa aja. Maksudnya nggak merasa bersalah banget. Tapi kalau ngomongin sampai ke hal-hal yang lebih dalam gitu, misalkan keluarganya dia nih berantakan apa gimana kayak gitu-gitu, kita omongin jadi di bahan umum, menurut gue sih dosa sih itu. Merasa berdosa. Sebenarnya iya ya. Cuma nggak yang sampai bikin jadi anxiety atau gimana, karena kayak ya udah sehari-hari aja biasanya dilakuin gitu. Pasti ada sih. Makanya sekarang kan gue nahan-nahan untuk nggak terlalu sering gibahin orang walaupun kesel. Jadi kebanyakan dipendem aja sih. Kalau sekarang ya. Kalau dulu sih gibah banget gitu. Sometimes ya. Kalau kita ngegibahin orang, pertama kita nggak ngerasa bersalah gitu. Tapi gue lebih bilang gini sih, gue lebih suka ngomongin fakta orang daripada gosip. Kalau gosip gue nggak begitu suka, tapi kalau fakta yang gue udah tahu dan gue udah lihat, gue cerita, nah gitu. Itu gosip termasuk gosip nggak sih atau termasuk gibah sih? Tahu deh. Ya. Nah itu kan tadi kan atas praduga. Ternyata praduga itu salah ya, pasti OMG kayak plak. Kayak, ada lu seharusnya nggak ngomong kayak gitu deh. Dan pasti aku ngerasa dosa sih. Nah itulah manusia tuh, kadang-kadang pikirannya tuh pendek kan. Ya ketika lagi ngomongin orang itu pikirannya pendek, nggak pikiran panjang. Jadi ya gitu. Untuk yang pernah saya gibahkan, mohon maaf, sungguh mohon maaf kalau itu pun sampai ke telinga Anda. Balik lagi, asas praduganya salah dan kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak salah. Maaf sih, lebih ke maaf. Gue minta maaf kalau gue gibain, gue julitin, dan ya mungkin juga bisa jadi evaluasi lah untuk diri kita masing-masing. Pesannya, agak berat ya. Pesan gue kayaknya, gue juga nggak sempurna. Gue juga pasti pernah jadi bahan gibah. Jadi pesan gue, ya udahlah, gak usah dipeduliin lah omongan orang. Yang penting hidup kita sama orang, hidup kita sama Tuhan, gitu aja sih. Pesannya ya, bertobatlah. Minta maaf sih karena udah ngegibahin, walaupun mereka sebenarnya juga nggak tahu ya gue gibahin ya. Cuman gue berasa bersalah aja sih, jadi minta maaf ya karena saya udah gibahin kalian. Apa ya, gak tahu untuk orang yang gue gibahin kan, tapi kan hidup gue nggak lebih bagus dari dia. Buat kamu, buat lu yang pernah gue gibahin, sorry ya. Sorry karena ya itu, kita kan manusia ya, masih belum bisa menahan kadang, tapi kalau bisa kita memperbaiki diri lah gitu. Jadi kalau nggak apapun yang nggak merugikan diri lu sendiri, jadi nggak usah dipusingin. Udah gitu aja. Coy, masa lu nggak tahu kita omongin di belakang? Udah itu aja. Aduh, buat kamu semua yang ada di sini nih, stop gibah ya. Jangan ngomongin orang di belakang. Karena pada saatnya nanti kalian pun akan diomongin sama orang. Entah sama teman-teman kalian yang deket ini ataupun sama orang lain, pasti akan ada
kalian diomongin sama mereka. Karena nggak mungkin kalian hidup perfect terus kan. Jadi sekalinya salah pasti akan diomongin sama orang dan diingat sama orang. Jadi stop untuk ngomongin orang. Yang itu orangnya gimana sih? Buruan tobat gitu. Kalian ngaca dulu deh gitu ya, sebelum kalian ngibahin orang, kalian kaca dulu, kalian udah baik belum sih, udah sempurna belum sih. Kalau kalian merasa belum baik, mending nggak usah ngomongin orang, karena biasanya orang yang ngomongin orang itu karena dia merasa punya kekurangan di dirinya. Oh, termasuk diri saya sendiri ya. Kurang-kurangin, karena buat apa sih ngomongin kejelekan orang, ngomongin orang kalau diri kita sendiri itu juga sebenarnya masih jelek. Lebih baik lihat diri sendiri dan introspeksi diri gitu. Apa coba lo? Introspeksi diri. Ditahan-tahan kali ya gibahnya, maksudnya ngomongin orang kan gak ada manfaatnya sebenarnya. Mendingan instead of gibahin orang, ngomongin yang lain gitu, kayak ide atau rencana-rencana ke depan daripada ngomongin orang. Sebenarnya aku juga pernah jadi korban gibah sih. Gimana ya? Untuk kalian yang pernah gibah dan masih gibah, pesannya adalah stop gibah-gibah. Karena apa yang keluar dari mulut kamu bisa jadi tuh tajam seperti silet bagi orang lain gitu. Jadi daripada kita menyakiti hati orang lain, dan tentunya kita sendiri juga nggak mau disakiti. Karena kayak aku mikirnya aku juga nggak mau gibah lagi karena aku juga pernah jadi korban kan. Meanwhile, kalau gitu apa yang jangan sampai, udah, tapi itu aja lah. Tapi itu aja. Satu hal yang nyaman untuk dilakukan kita sebagai seorang manusia adalah ngomongin orang. Tentu jawaban ini kita juga dengar dari survei kecil yang dilakukan sebelum sharing saya sekarang. Kan pasti teman-teman dengar wawancara dari beberapa rekan-rekan yang diantara mereka bilang kalau ngomongin orang itu enak. Tetapi sejujurnya saya pun dulu berkata seperti itu. Ngomongin orang itu asik, ngomongin orang itu enak. Gak tahu, pokoknya enak aja gitu. Bahkan ngomongin orang tuh bisa gak ada ujungnya. Ngomong aja terus, gak ada ujungnya. Bahkan ada satu orang, saya dulu pernah punya, ini dulu banget ya, pernah punya teman yang saya dengan teman-teman saya ngomongin orang ini. Itu setiap ketemu ngomonginnya terus gak ada ujung-ujungnya, gak ada habis-habisnya, ada aja bahannya. Gak ngerti juga sih kenapa ya, kenapa bisa seru ngomongin orang. Nah, tetapi bagi kita anak Allah, ternyata ngomongin orang itu sesuatu hal yang sangat amat berbahaya. Ngomongin orang itu berarti kita sebenarnya sedang membicarakan anak Allah. Kita sedang menjelekkan seorang anak Allah. Yang bagi Allah, orang ini pun biji matanya. Orang ini pun anak Allah yang dicintai dan dikasih oleh Bapa. Dan kita ngomongin dia. Betapa, dalam tanda kutip, belagunya kita. Betapa sombongnya kita. Dan kedua, betapa kita menganggap diri kita lebih tinggi ketika kita merendahkan orang lain. Tetapi sebenarnya kalau kita boleh jujur, sebenarnya siapa kita sih? Oke, orang bisa bikin salah. Tetapi apakah kita tidak pernah salah? Terus kemudian kita bisa bilang juga begini, iya orang mah juga bebas kalau mau ngomongin gue terserah orang lain. Oke, orang bisa ngomongin kita. Tapi ketika kita mengizinkan orang lain atau kita membuka diri untuk orang lain ngomongin kita, apakah itu artinya kita jadi boleh ngomongin orang lain? Standar apa sih yang harusnya kita kenakan sebagai seorang anak Allah dalam konteks ngegibah, dalam konteks ngomongin orang lain? Di dalam Yakobus 1 dikatakan bahwa kalau seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi dia tidak mengekang lidahnya, berarti sia-sialah ibadahnya.
Kalau kita ngomongin orang lain, kita ngegibah, ada dua hal yang sebenarnya kita sentuh dari kebenaran Alkitab. Yang pertama adalah lidah. Kita nggak bisa mengekang lidah kita. Oke, nyaman. Tetapi itu bisa menyakiti Allah. Sangat bisa menyakiti Allah, bahkan pasti menyakiti Allah. Kita merendahkan orang lain, tadi saya sudah katakan kita merendahkan ciptaannya. Kita nggak ngekang lidah kita. Dengan entengnya kita ngomongin orang. Sebenarnya itu adalah satu sikap di mana kita tidak beribadah secara benar. Kita tidak mengabdi kepada Allah secara benar kalau kita nggak bisa mengekang lidah kita. Nah, kita kan nggak sadar sama hal ini. Kita nggak sadar betapa besarnya dampak yang diberikan kepada diri kita karena perbuatan kita sendiri atas gibahnya kita kepada orang lain. Dan kedua, apakah kita mikirin perasaan orang yang kita omongin? Bagaimana perasaannya ketika dia tahu dia tuh diomongin sama kita? Kok kita jadi jahat sih? Ya kan orang itu nggak dengar. Oke, orang itu nggak dengar. Tapi Allah dengar loh. Kok kita jahat sih sama Allah? Kok kita jahat sih sama Bapa? Yang juga mengasihi dia. Karena itu yang kita sentuh selain kebenaran yang berbicara mengenai lidah. Yang kedua adalah di dalam Matius 22 yang berkata, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kita nggak mengasihi dia. Secara mengasihi orang lain adalah salah satu dari dua hukum yang terutama. Yang pertama adalah kasih Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Yang kedua adalah, hukum yang kedua yang terutama adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kita udah skip dua kebenaran dengan cara kalau kita ngegibah orang lain. Tetapi kita nggak sadar. Kenapa? Mungkin bagi kita nggak ada resikonya secara ya manusia pada umumnya. Kedua, ya orang itu nggak dengar. Jadi kita kayak ya bodo amat lah orang itu nggak dengar. Tetapi dampak kekalnya besar. Kita nggak beribadah dengan benar. Di satu sisi kita pun menyakiti Allah. Dampaknya besar loh. Orang itu jarang berpikir kalau dia itu sungguh menyakiti Allah. Dampaknya itu besar banget. Jadi teman-teman semua, ayo kita belajar mengekang lidah kita. Dan kita belajar berpikir, bagaimana kalau aku di posisi orang itu. Tambah satu lagi, bagaimana kalau aku menjadi Allah yang anaknya yang aku cinta itu diomongin orang. Semua itu rugi, gak ada untungnya. Jadi yuk kita belajar berubah teman-teman. Belajar dari lidah kita. Lidah kita itu enteng, tetapi sangat mudah menjatuhkan kita dalam dosa. Yuk kita kekang lidah kita jaga perasaan orang lain, dan terutama kita jaga perasaan Allah di surga. God bless. Boleh, tapi nggak boleh kepengen. Gitu kali ya. Boleh. Jadi afiliator aja. Yes. Itu apa? Afiliator. Pengen gue tabok nih orang. Enggak. Ini beneran kisah nyata seorang Amanda.